Mas Syafi'i Ma'arif, ya kalau dekret presiden itu bersifat mengikat legal, gitu, mengikat, ya artinya Piagam Jakarta itu pun juga bisa bersifat mengikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Sabta, dan di sini masih ada Mas Begi Rizkiansyah di Ngobras, ngobrol bareng sejarah bersama komunitas jejak Islam untuk bangsa. Oke Mas Begi, ini kita masih berlanjut nih obrolan kita soal sejarah politik di Indonesia nih ya. Dan sekarang emang lagi momen-momennya ramai pemilu nih. Betul. Nah, ini kita sebagai masyarakat atau rakyat Indonesia ya kan, agar bisa menjadi pemilih kritis tentu kan salah satunya dengan memperbanyak literasi. Betul. Nah, kira-kira ada nggak nih dari Mas Begi sendiri rekomendasi buku-buku sejarah yang berkaitan soal politik di Indonesia? Kalau misalnya bicara politik mungkin partai kali ya. Mungkin misalnya kalau partai secara umum berarti kita bisa lihat cari referensi antara partai Masyumi misalnya. Kalau partai Masyumi sih saya ngerekomendasi pertama ini nih. Buku Partai Islam nih. Partai Islam di Pentas Nasional. Ini sebenarnya dari kalau nggak salah disertasinya Deliar Nur ya. Oh, di Cornell atau di mana ya? Saya lupa, di Amerika lah di pokoknya. Amerika, ya. Tahun 50-an ini sebetulnya tentang Partai Masyumi gitu. Peran Partai Masyumi. Kita tahu lah Deliar Nur itu kan sebenarnya dekat dengan aktivis Masyumi ya. Jadi dia bisa dapat akses kepada tokoh-tokoh Masyumi pada saat itu masih hidup. Nah, menariknya ini kan dia punya akses dan orang-orangnya masih hidup nih gitu. Jadi berharga banget pengalaman-pengalaman, cerita-cerita yang off the record lah tanda kutip gitu ya. Di mana dia bisa nyusun itu, walaupun di buku ini sebetulnya dia juga akhirnya untuk kepentingan buku ini dia mencantumkan sedikit tentang partai NU, Perti, segala macamnya. Nah, saya pikir kelebihan dari buku Deliar Nur ini yang sayangnya sudah tidak diterbitkan lagi gitu ya. Ini Graffiti Press mungkin tahun 90-an terbitnya ya. Sayang udah nggak terbit. Ya ini bisa jadi rekomendasi lah untuk gimana sih Partai Masyumi itu sejarah mulai dari berdirinya, terus kemudian dinamikanya sampai NU keluar, sampai kemudian mereka selesai gitu kan, disuruh bubar sama Soekarno gitu. Kemudian pembandingnya sendiri untuk Partai Masyumi ada yang lebih kekinian. Ini Remy Madinier, dia orang Perancis ya, ilmuwan dari Perancis. Ini Partai Masyumi antara godaan demokrasi dan Islam integral. Tetap mungkin ini sebagai pelengkap ya kalau saya bilang ya. Bagaimanapun dalam sejarah kan kita nggak bisa cuma satu sumber aja. Nah, Remy Madinier nih dia lebih skeptis tentang Masyumi misalnya, bukan berarti dia anti ya. Lebih kritis lah. Lebih kritis lah bisa dibilang seperti itu. Dia juga banyak ngangkat yang mungkin pada saat itu Deliar Nur belum bisa mendapatkan bahan, yang misalnya tentang surat kabar lama, yang kan surat kabar lama. Kemudian Remy berhasil mengumpulkan lebih banyak. Saya lihat ada beberapa cuplikan juga kartun-kartun yang seru di sini gitu ya. Karikaturnya gitu. Jadi ini juga bisa menjadi pembanding. Dan ini kalau saya nggak salah ingat, Remy Madinier ini salah satu ilmuwan yang bilang Masyumi itu adalah sosialisme religius gitu. Jadi bukan kapitalis gitu. Karena dia bahas ekonomi juga di sini. Bagaimana pemikiran politik ekonominya Masyumi gitu kan. Nah, itu yang bisa tentang Masyumi sih gitu. Kalau tentang Partai NU mungkin bisa baca ini Greg Philly sebagai pembanding. Jadi ketika kita bahas kenapa NU keluar dari Masyumi, kalau kita baca bukunya Deliar Nur, karena sudut pandangnya, point of view-nya banyak dari orang-orang Masyumi, ya seakan-akan tanda kutip menyalahkan NU gitu yang ya. salah gitu ya. Iya gitu loh. Kenapa dia keluar alasannya begini, karena Menteri Agama. Tapi kalau kita baca Greg Philly, ini suaranya orang NU saya bisa bilang gitu. Dan apalagi di sejarah NU-nya di tahun 52 sampai 67, ini fase-fase politiknya NU banget nih gitu kan. Pada dasarnya si Greg Philly ini pengen menyebutkan bahwa NU itu walaupun berpolitik, walaupun sering diremehkan gitu ya, karena cuma kiai-kiai gitu kan, mereka tuh mendasarkan keputusan politiknya pada doktrin aswaja gitu, ibaratnya gitulah. Misalnya mementingkan maslahat lebih banyak gitu. Contoh kenapa mereka bergabung dengan Soekarno di rezim Nasakom, memilih untuk ikut Soekarno gitu ya, untuk kepentingan yang lebih banyak pada saat itu gitu. Jadi ini sebagai penyeimbang untuk sumber yang lebih NU banget gitu lah ya gitu. Ini Greg Philly ini bagus. Kemudian tapi juga saya lihat ada kalau saya nggak salah ingat gitu ya, ada semacam agak kelirunya gitu ketika dia mengambil kesimpulan bahwa NU mendasarkan doktrin pada aswaja sehingga lebih cenderung untuk ikut penguasa, katakanlah gitu ya. Ini nggak juga sebetulnya. Kalau kita baca buku satu lagi, saya nggak bawa sayangnya, ada NU Vis-a-vis Negara, Andre Villard, mungkin pernah baca juga. Di situ dia NU-nya sampai tahun 70-an. Nah, menariknya setelah rezim Orde Baru, NU itu pernah memasuki fase gimana dia menjadi oposisi terhadap pemerintah.
Perintah Orde Baru. Orde Baru waktu itu awal-awal Orde Baru tahun 70-an ya. Kenapa? Karena saat itu dipimpin oleh Rois Amnya Kiai Haji Bisri Sansuri. Kiai Haji Bisri Sansuri ini Rois Am NU yang karakternya lebih fikih banget lah gitu ya. Lebih saklek gitu dibandingkan Kiai Haji Wahab Hasbullah yang lebih fleksibel, lebih politis lah gitu karakternya, lebih lentur gitu. Nah, kalau Kiai Wahab ini lebih saklek fikih banget, kalau kata Gus Dur dia benteng fikihnya NU gitu ya. Sehingga NU itu memasuki fase di mana sangat kritis terhadap pemerintah rezim Orde Baru, terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan terhadap umat Islam gitu. Sangat-sangat oposisi gitu. Jadi sedikit banyak juga kita harus mencari pembanding dari buku Greg Fili ini gitu. Nah, kalau dari Sabta apa nih, Sabta? Ada rekomendasi apa nih kira-kira? Ada sih. Paling saya pernah baca itu karyanya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Ya, Syafi'i itu dia menulis banyak juga karena dia kan memang latar belakang sejarah betul, juga ya. Benar. Ada buku, kalau kita bicara soal Orde Lama ketika itu ada 2 buku yang saya suka dari karya beliau. Yang pertama itu ini juga disertasinya dia di Chicago kalau nggak salah ya. Karena dia kan kuliah di Chicago dan satu angkatan dengan Amin Rais ya kalau Amin Rais, Cak Nur dan juga se-era itu ya. Dan juga Profesor Wan Muhammad Turwan Daud dari Malaysia itu. Benar. Nah, jadi Ahmad Syafi'i Ma'arif itu di dalam disertasinya itu dia membahas soal perdebatan Islam dan Pancasila di Konstituante. Wih, menarik nih. Nah, itu dia yang menggambarkan bagaimana pandangan tokoh Islam terkait Pancasila, bagaimana pandangan kelompok partai-partai nasionalis sekuler, bahkan partai PKI ketika itu. Dan memang di situ ya dia mengatakan bahwa ya PKI itu sangat kontra terhadap ide dasar negara dan dia menafsirkan Pancasila itu yang memang terutama ketuhanan yang Maha Esa ya itu tadi dengan kebebasan beragama, berbeda dengan orang-orang di Masyumi yang sebenarnya sudah setuju dengan Pancasila, tapi ketika di Konstituante itu melihat banyak penafsiran yang menyimpang, akhirnya ya mereka ya sudah sekalian saja mereka mengajukan Islam sebagai dasar negara gitu. Dan di akhir ketika Dewan Konstituante itu dibubarkan, ada yang menarik di catatan Ahmad Syafi'i Ma'arif itu dia mengatakan bahwa dalam dekret presiden tahun 59 yang dikeluarkan Soekarno kan salah satunya itu membubarkan Dewan Konstituante ya. Dan juga kembali kepada UUD 1945 karena Konstituante ini gagal membentuk Undang-Undang Dasar baru. Nah, di dalam susunan redaksi di dalam susunan redaksi itu dekret presiden itu Soekarno mengatakan bahwa kita kembali kepada UUD 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945. Dan kata Ahmad Syafi'i Ma'arif, ya kalau dekret presiden itu bersifat mengikat, legal, mengikat, ya artinya Piagam Jakarta itu pun juga bisa bersifat mengikat. Jadi tidak hanya sebagai lembaran historis saja. Betul. Gitu. Makanya kan setelah dekret itu kan di parlemen sempat partai-partai Islam itu ya, tokoh-tokoh Islam dalam sesi forum resmi ya bertanya kepada Perdana Menteri Juanda kan, ini makna historisnya apa nih gitu kan? Ya berarti ini secara legal juga menjadi landasan legal buat umat Islam memperjuangkan misalnya syariat Islamnya lewat undang-undang gitu. Itu jelas sekali ya. Bahkan saya punya bukunya itu buku terbitan pemerintah, penjelasan pemerintah tentang dekret gitu loh. Jadi memang itu adalah penafsiran yang saya pikir benar ya dari Ahmad Syafi'i Ma'arif. Satu lagi apa ya buku itu? Tadi kan ada satu lagi itu adalah Islam dan Politik Teori Belah Bambu pada masa demokrasi terpimpin. Ini juga buku yang menarik sih. Ini masa demokrasi terpimpin itu kan setelah dekret presiden ya. Ini adalah sistem yang dibentuk oleh Soekarno yang waktu itu merasa ini demokrasi liberal nggak beres nih. Benar, karena ini partai-partai terlalu kuat sampai mereka nggak bisa berjalan berbarengan karena baru menyusun kabinet dikritik, akhirnya mundur kabinetnya, terus ganti kabinet, begitu seterusnya gitu kan. Akhirnya dibikin demokrasi terpimpin yang menurut Bung Hatta kalau nggak salah waktu itu ya, ini demokrasi terpimpin nggak ada demokrasinya, cuma terpimpin aja gitu kan. Karena memang waktu itu ya banyak ya pihak yang menganggap bahwa ini Soekarno jadi sangat otoriter nih pada masa demokrasi terpimpin. Dan salah satu yang menariknya itu adalah Ahmad Syafi'i Ma'arif ini melihat adanya itu tadi teori belah bambu. Jadi antara Masyumi dengan partai Islam lain yang pro dengan pemerintah. Terutama NU ya. Terutama NU. Dipisahkan gitu ya. Satu diinjek, satu diangkat. Satu diangkat gitu. Itu taktik gitu jadi dari menurut profesor ini. Iya betul. Karena kan Bung Karno itu melihat bahwa
siapapun yang masuk ke pemerintah harus menerima nasakom. Benar. Nah ini kan Masyumi nggak menerima komunisnya itu. Nah NU mengambil jalan yang lebih pragmatis dengan mendekati pemerintah untuk sebagai penyeimbang bagian kelompok agamanya itu. Nah disitulah kemudian ya ada teori belah bambu itu. Yang ini dianggap Islam yang tidak pro terhadap kepentingan nasional, yang ini diangkat sebagai sosok yang ya politik Islam yang ideal dan seterusnya lah gitulah, kurang lebih seperti itu. Itu Ahmad Syafi'i Ma'arif sih. Itu fase-fase kontroversial sih kalau kita baca bukunya Kiai Haji Saifuddin Zuhri ya, tokoh NU yang menjadi sekjen partai NU kalau nggak salah waktu itu lebih jelas sih, lebih clear bahwa NU tuh nggak pernah ada menerima komunis gitu loh. Itu seperti minyak dan air katanya. Betul. Cuma bagaimanapun realita politiknya adalah Soekarno yang harus dirangkul daripada PKI yang ngerangkul Soekarno gitu kan. Dan memang terbukti kan akhirnya segitu aja PKI masih lebih kuat gitu ya. Dan saya pikir kontribusi NU pada saat itu melindungi umat Islam juga ada gitu loh. Misalnya Kiai Haji Saifuddin Zuhri bahkan pasang badan ketika HMI mau dibubarkan gitu. Padahal kan bukan organisasi di bawah NU waktu itu, cuma dia berani pasang badan buat HMI. Dia berani memasukkan bagaimana agama sebagai nation building di tengah-tengah demokrasi terpimpin. Ini bikin gatal orang-orang PKI sebetulnya gitu. Jadi adalah kekuatan penyeimbang itu meskipun tidak terlalu dominan gitu ya. Nah ini makanya pentingnya kita baca buku sejarah itu harus beragam kali ya, nggak cuma dari satu sumber gitu. Tadi buku Kiai Haji Saifuddin Zuhri itu yang judulnya apa itu? Berangkat dari pesantren kalau nggak salah, itu autobiografi dia tebel gitu. Autobiografi dia itu ya. Menurut saya salah satu dokumen sangat melimpah tentang bagaimana pergerakan umat Islam dari masa kolonial sampai tadi Orde Baru bahkan gitu ya. Dan dia cukup fair gitu, objektif dia melihat situasi gitu, meskipun di latar NU, meskipun ceritanya berbentuk sastra gitu, kayak semacam novel, tapi sebenarnya itu fakta gitu ya. Emang pengalaman dia ketika berpolitik. Itu buku sangat tebal, terbitan LKIS. Mungkin kita nggak bawa hari ini, tapi layak baca gitu. Tapi kalau kita bicara memang biografi, ada satu lagi biografi yang menarik. Ini dari Pak Lukman Hakim, ya Muhammad Nasir. Jadi sebetulnya kalau ngomong buku biografi Natsir itu yang paling salah satu lagi yang pernah ditulis sebelum ini adalah dari Aib Rosidi. Sayangnya cuma terbit 1 jilid entah kenapa gitu. Jilid keduanya nggak selesai nih, nggak terbit gitu ya. Nah ini buku ini melengkapi, ibaratnya lengkaplah Natsir dari lahir sampai Orde Barunya gitu. Nah jarang saya lihat misalnya baca bukunya Audrey Kahin juga, peneliti dari luar ya, istrinya George McTurnan Kahin itu nggak sampai Orde Baru. Nah ini sampai Orde Baru nih, fase-fase Orde Baru menarik juga kan, gimana posisi Natsir yang dianggap sebagai pengkhianat tanda kutip ya oleh rezim Orde Baru segala macam gitu kan. Ini layak baca. Berarti ini buku biografi terlengkap tentang Muhammad Natsir bisa ya. Bisa dibilang seperti itu gitu loh. Kalau kita baca Tempo bagus, cuma agak ini ya terlalu tipis, terlalu singkat ya gitu. Dan ada lagi sih kalau buku Pak Lukman itu yang saya tahu tentang sejarah. Itu salah satunya judulnya itu ya Merawat Indonesia kalau nggak salah ya. Ya, itu di situ memang kumpulan tulisan tentang sejarah-sejarah, gagasan ataupun keteladanan tokoh-tokoh politik Indonesia. Tidak hanya dari Masyumi saja, tapi yang dari NU dan tokoh-tokoh di luar partai Islam. Dan banyak fakta-fakta ya cukup menarik lah di dalam tulisan-tulisan beliau. Misalkan salah satunya itu adalah bagaimana kontribusi Partai Masyumi terhadap lambang negara kita. Oh gitu ya? Burung Garuda. Oh, gimana tuh? Pada awalnya itu kan katanya dikonsepkan burung Garuda itu gambarnya itu ada berbentuk tangan, bentuk kaki gitu kan, karena Garuda itu kan hewan mitologi gitu kan ya. Nah itu pengennya lambangnya itu seperti itu yang berbentuk manusia. Nah tokoh-tokoh Islam yang terutama dari Masyumi itu menolak karena ini dianggap wah ini mah menggambarkan makhluk hidup banget gitu ya. Mistik banget ya kan, mistik dewa-dewa Islam gitu banget, dewa-dewa ya kan. Akhirnya disarankan kalau mau burung Garuda ya sudah berbentuk burungnya aja gitu kan. Akhirnya ya jadilah seperti sekarang ini. Nggak perlu terlalu mitologis gitu ya. Tapi emang kalau ngomong politik ya, kadang-kadang kita terlalu fokus pada politik, aspek politik praktisnya. Kalau misalnya politik Islam, cita-cita Islam tentang hukum Islam segala macam. Padahal politik Islam itu sangat luas, dan saya pengen ngasih satu rujukan paling penting mungkin bagaimana guru para tokoh-tokoh Islam ya. Ini bukunya Hos Cokroaminoto, Islam dan Sosialisme. Ini gimana tokoh Islam itu juga mikirin tentang keadilan sosial, tentang kesenjangan, kesejahteraan umat Islam, kesejahteraan masyarakat bahkan gitu ya. Sebenarnya buku Islam dan Sosialisme Cokroaminoto ini diterbitkan tulisan-tulisan bersambung, kemudian digabungkan, dan ini sebagai penyeimbang dari gagasan komunisnya PKI pada waktu itu, tokoh-tokoh kiri waktu itu. Nah, Cokroaminoto mencoba menuliskan Islam dan Sosialisme yang menurut dia
ada namanya istilah sosialisme Islam. Ya sebetulnya kalau kita mau ngomong keadilan sosial dalam Islam lah ya, kalau ada Said Qutb nulis keadilan sosial dalam Islam, atau misalnya tokoh-tokoh lain juga pernah ada yang nulis gitu ya. Tokoh Masyumi juga banyak yang menulis soal itu ya, kayak Buya Hamka, bener. Yusuf Ibisono bahkan nulis buku yang judulnya sama judulnya ya? Islam dan Sosialisme, itu tahun 52. Kalau ini kan tahun 20-an ya. Iya betul, tahun 20-an. Itu kan sebetulnya semangat zaman tahun 20-an 30-an adalah sosialisme ya, yang dibawa dari barat. Tapi umat Islam, tokoh-tokoh Islam pengen menunjukkan Islam itu juga punya semangat itu, meskipun tidak perlu disebut sosialisme gitu ya. Nah, di sini Cokro memakai gaya populernya menunjukkan bahwa keadilan sosial itu penting gitu loh. Dia bilang percuma bikin negara, mau itu negara kesultanan, kerajaan, monarki atau republik, kalau masih ada satu ditindas, satu menindas, satu menghisap, satu dihisap gitu. Maksudnya ekonominya dieksploitasi. Ini ibaratnya bukunya sangat menunjukkan gimana orang Islam itu harus berorientasi kepada kesejahteraan, keadilan sosial, jangan sampai ada gap ekonomi segala macam. Dan saya pikir ini penting banget sih gitu. Walaupun sayangnya ini saya punya adalah terbitan Sega Arasi, karena versinya yang lama sekali itu udah nggak terbit lagi gitu loh. Dan itu agak sulit dicarinya gitu. Iya. Tapi emang menarik sih buku Cokroaminoto ini, meskipun dia nulisnya sebelum Indonesia merdeka. Betul. Dan bahkan Cokroaminoto sudah jauh sebelum Indonesia merdeka sudah wafat ya, tapi gagasan dia itu seolah-olah seperti masih relevan dan bersinambung dengan apa yang Masyumi bawa. Karena memang tokoh-tokoh Masyumi itu ketika masih muda, ketika masih sekolah itu kan dididik oleh tokoh-tokoh syarikat Islam ya, Cokroaminoto, Haji Agus Salim, dan tokoh-tokoh yang lainnya, sehingga ya apa yang mereka perjuangkan memiliki kesamaan. Iya. Apalagi misalnya sekarang kita lihat ya betapa relevansi ini, kita ngomong partai Islam seakan-akan partai Islam itu tidak ngomongin soal kesejahteraan atau kesejahteraan lebih praktis lah, bansos apa segala macam gitu ya. Sayang banget, padahal kita punya gagasan seperti ini, dan apalagi kita punya Indonesia sekarang ada di ranking keempat kalau nggak salah ya, negara paling kesenjangan di dunia gitu, salah satu negara paling senjang di dunia, peringkat keempat setelah Rusia gitu ya, dan negara lainnya gitu. Jadi itu amat relevan terutama di anak muda sekarang, gimana gagasan-gagasan seperti ini, seperti Cokro ini, keadilan sosial ini bisa diterapkan lagi tanpa harus terjerumus kepada pemikiran kiri banget gitu misalnya. Nah, ini poin-poin penting yang mungkin teman-teman sebagai aktivis misalnya di kampus juga harus membaca ini gitu. Ya, sebenarnya sangat banyak sekali ya literatur soal sejarah politik Islam maupun soal gagasan-gagasannya gitu kan. Kapan-kapan mungkin kita bahas lagi yang lain ya. Boleh. Atau kapan-kapan kita bahas satu persatu nih bukunya nih. Siap. Iya, ya semoga saja nih buku-buku ini harusnya bisa dibaca oleh tokoh-tokoh politik hari ini sih ya, biar mereka ya perdebatannya itu bisa lebih keren lah bagaimana tokoh-tokoh zaman dulu. Oke, terima kasih Mas Begi atas rekomendasinya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Kita cukupkan untuk sesi kali ini. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.